Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ketemu dengan aktivis masjid dan aktivis ormas ya. Punten Mas, nama lengkapnya sama gelarnya. Muhammad Jamhari Abdurrahman, SPT, Sarjana Peternakan. Ya, luar biasa nih, sarjana peternakan ya. Menurut Mas ini persoalan yang paling tertinggi ya bangsa Indonesia hari ini apa itu? Masalah kepemimpinan, ya, bahwa tiap-tiap kita itu memberikan contoh atau suri tauladan gitu ya, untuk bisa mengayomi atau menolong, membantu kepada yang membutuhkan gitu ya, kepedulian terhadap orang-orang yang lemah gitu. Kalau masalah kemiskinan gimana? Ya, masalah kemiskinan juga perlu segera ditangani, carikan solusi-solusi yang tidak hanya sekedar charity, tapi juga aspek pemberdayaan atau kemampuan kapasitas atau kemampuan orang tersebut, skill atau ya keterampilan, kemudian mengarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan dan juga bisa menghasilkan komunitas-komunitas untuk saling meningkatkan keahlian dan usahanya tersebut. Iya. Ali bin Abi Thalib itu pernah kedatangan umatnya protes katanya. Gimana ya sekarang kok pemimpin sekarang kurang bagus seperti yang sebelumnya gitu. Jawaban Ali itu ya dulu sebelum saya karena kualitas umatnya seperti saya jadi pemimpinnya juga hebat gitu. Jadi seperti ayam atau dengan telur, ayam dulu atau telur dulu, nah bisa bolak-balik tuh ya. Jadi pemimpin itu menunjukkan umatnya, begitu juga sebaliknya begitu. Artinya ya harus kedua belah pihak, umat maupun pemimpinnya harus berusaha untuk memperbaiki diri begitu. Jadi kriteria kepemimpinan yang mampu menjawab persoalan utama bangsa itu apa? Misalnya begini, dalam sejarah Bung Karno itu mengapa dia tampil pada zamannya? Karena dia mampu ya, mampu memberikan jawaban solusi terhadap persoalan yang paling utama pada saat itu, yaitu Indonesia menjadi merdeka. Kemudian Pak Harto tampil ke depan itu karena persoalan utama yang hari itu adalah komunisme. Dia tampil mampu menumpas gitu. Jadi pemimpin itu adalah orang yang mampu ya lahir mampu mengatasi persoalan utama pada saat itu. Dan pemimpin adalah orang terbaik pada zamannya. Ada peribahasa zaman itu ada orangnya, orang itu ada zamannya gitu. Menurut Mas itu gimana nih kriteria dulu ya? Presiden yang ke depan yang mampu menghadapi masalah bangsa Indonesia yang gimana kriterianya, ciri-ciri kira-kira? Ya jelas dari prinsip ya dia bisa jujur dan adil ya. Adil itu artinya membela yang lemah begitu ya untuk bisa bersaing dengan yang lebih kuat. Kemudian komitmen terhadap pendidikan atau tadi keahlian ya. Bagaimana tiap orang itu kesenjangan dalam bersaing dalam pengetahuan, baik yang sudah mengerti teknologi tinggi ataupun yang masih SDM rendah, ini bisa dikejar ketertinggalannya oleh pendidikan, baik dari sektor pendidikan formal maupun pendidikan informal gitu. Sehingga ketika sudah mampu dibekali dengan keterampilan pendidikan itu dengan sendirinya juga bisa ditambahkan dengan adanya peluang-peluang gitu ya, keberpihakan kepada pihak-pihak tadi yang lemah tadi setelah diberikan pengetahuan, keterampilan, akses, sehingga persaingan bisa menjadi lebih adil untuk bisa sama-sama mengembangkan potensi dan apa yang dimilikinya. Oke, barangkali sudah pada sampai harapan kepada siapa itu calon presidennya gitu barangkali. Tadi kan kriteria nih, siapa yang memenuhi kriteria tersebut kira-kira? Ya kalau saya rasa semua pihak
sudah jelas siapa calon-calonnya sekarang dan keberpihakan terhadap tadi indikator kepemimpinan ke depan terhadap kebutuhan masyarakat juga sudah semua, tinggal dilihat siapa yang paling berkomitmen terhadap pendidikan, berkomitmen terhadap yang lemah gitu ya. Kemudian visioner mempunyai keadilan untuk bisa mengangkat, bukan hanya menyetarakan tapi juga mengangkat yang lemah untuk bisa setara dengan yang lain. Oke, terima kasih Mas, ini luar biasa nih. Lalu yang Mas lakukan apa ini untuk memperkuat meningkatnya kualitas bangsa Indonesia sendiri ini? Ya, kalau di saya bergabung dengan komunitas-komunitas pendidikan. Dalam hal ini misalkan ada keterampilan di misalkan di teknologi komputer, kita ada komunitas. Sekarang kalau di WA itu udah ada WhatsApp group ya. WhatsApp group di medsos Telegram juga ada. Nah, itu ada semua komunitas pembelajaran. Nah, di situ kita juga belajar baik yang gratis atau mau yang berbayar, tapi skill itu tetap harus menjadi tuntutan kita melengkapi secara bertahap gitu. Kemudian membangun komunitas-komunitas dengan yang lain untuk mengembangkan apa yang sudah kita ketahui ditambah dengan pengetahuan orang lain sehingga bisa jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, kita tutup dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itunya sendiri merubahnya. Jadi perubahan itu ya dari diri sendiri ya. Kaum itu kan kumpulan dari orang. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.